Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Islami dari kelas reguler malam 6A, NPM 17640071, Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengairan pasang surut dengan dosen Pak Adi Surya STMT. Berikut inilah. Pengertian irigasi. Irigasi berasal dari istilah irrigate dalam bahasa Belanda atau irrigation dalam bahasa Inggris. Irigasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan air dari sumbernya pada area pertanian guna kebutuhan tanaman secara teratur. Menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2006, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pengembangan irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya, meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah permukaan, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sementara kebutuhan air irigasi adalah jumlah kebutuhan air untuk menambah curah hujan guna memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman. Lahan pasang surut. Lahan pasang surut adalah lahan yang pada musim penghujan, mulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Mei, permukaan air pada sawah akan naik sehingga tidak dapat ditanami padi. Pada musim kemarau, bulan Juli sampai dengan September, air permukaan akan surut, yang mana pada saat itu tanaman padi sawah baru dapat ditanam. Dari luas lahan di Indonesia yang keseluruhannya berjumlah 162,4 juta hektar, sekitar 39,4 juta hektar berupa lahan rawa pasang surut dan sekitar 123 juta hektar adalah lahan kering. Sistem pengairan lahan pasang surut terbagi menjadi dua, yaitu sistem irigasi dari bawah ke atas. Sistem ini dilakukan dengan konstruksi bendung, kanal dari soil. Sistem irigasi bawah ke atas dapat mengurangi pengaruh sedimen pada kanal dan sawah, karena sistem ini dapat menghilangkan stagnasi tinggi pada pasang surut yang akhirnya menghilangkan sedimentasi. 2. Sistem aliran satu arah. Pelaksanaan sistem ini tergantung kepada kesepakatan pengaturan pintu-pintu air. Jika salah satu saluran tersier berfungsi sebagai saluran pemasok, maka saluran tersier sebelahnya dijadikan saluran pengeluaran. Saluran pemasok kan diberi pintu air yang membuka ke dalam sehingga pada waktu pasang air dapat masuk dan air tidak dapat keluar jika air surut. Pengembangan lahan pasang surut. Ada 4 kunci sukses pengelolaan lahan yang selain dapat meningkatkan produktivitasnya juga dapat melestarikan kesuburan tanah sehingga pertanian berkelanjutan dapat dicapai. Adapun keempat kunci sukses dimaksud adalah pengelolaan air, penataan lahan, pemilihan komoditas adaptif dan prospektif, dan penerapan teknologi budidaya yang sesuai. 1. Pengelolaan air. Secara spesifik, pengelolaan air di lahan pasang surut bertujuan untuk 1. Memenuhi kebutuhan air pada penyiapan lahan, 2. Memenuhi kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman, 3. Memberikan suasana kelembaban yang ideal bagi tumbuhan tanaman dengan mengatur tinggi muka air tanah, 4. Memperbaiki sifat fisikokimia tanah dengan cara mencuci zat-zat yang bersifat beracun bagi tanah, 5. Mengurangi semaksimal mungkin terjadinya oksidasi pirit pada tanah sulfat, 6. Mencegah terjadinya proses kering tak balik pada gambut, 7. Mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah terlalu cepat, dan 8. Mencegah masuknya air asin ke
petakan lahan. 2. Penataan lahan. Adapun tujuan penataan lahan adalah untuk 1. Mengurangi risiko kegagalan total dalam usaha tani. 2. Meningkatkan keragaman usaha tani melalui diversifikasi tanaman. 3. Meningkatkan pendapatan usaha tani melalui diversifikasi tanaman. 4. Mempertahankan kesuburan tanah. Penataan lahan di lahan-lahan pasang surut dapat dilakukan berdasarkan kepentingan dan keadaan tipologi lahan. 3. Pemilihan komoditas adaptif dan prospektif. Dengan penerapan sistem tata air dan penataan lahan yang sesuai, lahan pasang surut tidak hanya dapat diperuntukkan untuk tanaman padi, namun berbagai komoditas dapat dikembangkan. Penganekaragaman komoditas dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kegagalan usaha tani. Namun demikian, sebelum memilih atau menetapkan komoditas yang dapat diusahakan, setidaknya ada 4 pertimbangan yang perlu diperhatikan agar komoditas yang sesuai yang diusahakan dapat berproduksi secara optimal dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Adapun keempat pertimbangan dimaksud adalah 1. Agroteknis, 2. Ekonomis, 3. Sosial, dan 4. Pemasaran. 4. Penerapan teknologi budidaya yang sesuai. Selain dari faktor pengelolaan air, penataan lahan, pemilihan komoditas yang adaptif dan prospektif, penerapan teknologi budidaya sesuai komoditas harus dilakukan dalam upaya untuk mengoptimalkan produktivitas lahan rawa. Teknologi budidaya dimaksud meliputi penyiapan lahan, pemberian bahan amelioran, penggunaan varietas yang adaptif, pemupukan, pengaturan tanam, pemberantasan hama, penyakit, dan lain-lain. Kesimpulan, lahan pasang surut merupakan salah satu sumber daya lahan yang walaupun tergolong lahan marginal namun memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan pertanian, khususnya untuk perkembangan tanaman pangan. Sekian, terima kasih.